selama ini yang menjadikan kita tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan, ya, tidak bisa tanya jawab dengan Tuhan, tidak bisa bercengkrama dengan Tuhan. Dikarenakan kita kan tidak pernah diam ketika menghadap Tuhan. Nah, makanya tidak bisa. Bagaimana bisa bercengkrama dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, tanya jawab dengan Tuhan. Lawang tidak pernah diam. Nggak pernah diam. Sudah pikirannya kemana-mana, mulutnya nggak mau diam. Nah, tapi nggak diamnya mulut kan yang disebut nama Tuhan, Pak Web. Katakanlah Allah, 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 Allah. Oke, yang disebut nama Tuhan. Tujuan kamu menghadap Tuhan kan ingin bercengkrama dengan Tuhan. Ya, ingin berkomunikasi dengan Tuhan. Misal contoh, saya datang ke rumahnya Mas Agus. Sudah pasti dong. Karena saya menghadap Mas Agus, mendatangi rumahnya Mas Agus, sudah pasti kan saya ingin gendu-gendu rasa kan sama Mas Agus. Setelah saya bertatap wajah dengan Mas Agus di sofa, di ruang tamu, sambil disuguhi wedang dan lain sebagainya. Lah terus bagaimana mungkin Mas Agus akan punya waktu bertanya kepada saya, dari mana Pak Web? Dengan siapa? Tidak mungkin punya waktu. Lawang saya Mas Agus, 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 Mas Agus. Ini loh perumpamaannya seperti itu. Bagaimana mungkin Tuhan punya waktu dan kesempatan mau menyapa kita? Lawang kitanya tidak mau diam. Allah, 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 Tuhan, 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 Tuhan. Akhirnya kan ngono. Ya, Tuhan nggak punya waktu kan buat menyapa kita kan nggak punya waktu dia. Iki wong iki piye iki medayo nyerocos dhewe. Ya ini penggambarannya itu seperti itu. Nah ini banyak sekali yang nggak menyadari loh Mas Agus. Ya, sederhana kan, aslinya sederhana. Kalau kita mau diam, bisa diam. Jangankan kok sampai Tuhan berbicara. Wong Tuhan nggak berbicara aja, ijek batin gitu loh. Tuhan masih batin loh, kita bisa tahu kalau kitanya bisa diam. Kayak gitu. Tapi ya jangan dikira Tuhan, oh berarti Tuhan punya hati ya iso batin nih. Itu gambarannya ngono gimana? Dianggapnya mereka kebanyakan mereka itu menganggap ya, bahkan ada beberapa yang menyimpulkan bahwa diam ketika bersamadi, ya, diam ketika bersamadi ini kalau dibahasakan sombong kan, diam ketika menghadap Tuhan kan ngono toh. Nah, karena supaya tidak terkesan sombong, diam ketika bersamadi. Jadi gak sombong toh. Coba kalau saya katakan diam ketika menghadap Tuhan. Woi, menghadap Tuhan nih ya. Nah, gitu. Diam ketika bersamadi, menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidupnya sendiri. Ini ora sidik sing nganggep sepele. Padahal itu ilmunya para nabi, ilmunya para wali, Mas Agus. Andai saja kita hidup di zamannya para nabi, setidak-tidaknya kita hidup di zamannya para wali. Mungkin kita bisa bertanya, ketika panjenengan menghadap Tuhan dan di luar ketika menghadap Tuhan, apa yang engkau lakukan wahai wali, wahai nabi? Mungkin baru percaya mungkin. Sayangnya kita sudah nggak hidup di zamannya para wali, di zamannya para nabi. Itu ilmunya para nabi, itu ilmunya para wali. Dari mana Pak Web tahu kalau itu ilmunya para nabi, ilmunya para wali? Dari sekian banyak
para nabi yang paling fenomenal itu kan Nabi Isa. Kan hanya Nabi Isa sih yang bisa menghidupkan orang mati. Yang bisa menghidupkan makhluk sudah mati, sudah batang gitu loh. Ya, makhluk udah mati, sudah jadi batang, bisa dihidupkan kembali. Dan itu kan hanya Nabi Isa toh. Sampai bisa berdiri di atas air seperti kapas yang menempel. Dan ketika ditanya, ilmu apa yang engkau gunakan? Ilmu sihir apa yang engkau gunakan? Apa jawaban beliau? Andai engkau memiliki iman sebesar biji zarah saja. Dia tidak menjawab. Ketika aku menghadap Tuhan, aku tidak memanggil-manggil Tuhan. Tuhan. Tidak seperti itu. Ketika di luar menghadap Tuhan, aku selalu mengingat firman-firman Tuhan. Kan tidak dikatakan juga begitu. Dia tidak berkata, andai engkau memiliki iman sebesar, jawabannya hanya itu. Nah, iman yang selama ini kita kenal, kan selama ini sudah kita bahas bersama. Apa sih iman itu sesungguhnya? Nah, iman bahwasanya iman itu bukan yakin, bukan percaya kan, melainkan mau pasrah kepada Tuhan, mau menerima keputusan Tuhan, mau mempersilahkan kuasa Tuhan, mau merasakan kenyataan Tuhan dan menebar cinta kasih sayang Tuhan. Iman yang sesungguhnya atau iman sejatinya iman kan itu. Nah, ini kalau dikaitkan dengan jawaban Nabi Isa ketika ditanya umatnya tentang ilmu kesaktiannya, gatok.